Halo YouTube, welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Di video ini saya akan share ke kalian bagaimana cara mengupgrade RAM pada laptop kalian. Di mana fungsi dari RAM adalah menyimpan memori sementara yang kemudian akan diteruskan ke CPU. Dengan semakin banyaknya kapasitas RAM pada gadget kalian, maka device kalian akan mudah melakukan multitasking untuk membuka beberapa aplikasi dalam waktu bersamaan. Lalu, tahap-tahap apa yang perlu disiapkan untuk mengupgrade RAM pada laptop kalian? Tonton terus video ini. Dalam tahap mengupgrade RAM pada laptop, yang paling penting adalah menentukan jenis RAM pada laptop kalian. Ada dua jenis RAM pada laptop. Yang pertama, jenis RAM onboard. RAM onboard ini biasanya digunakan pada laptop-laptop tipis. Hal ini dilakukan produsen untuk mengejar nilai estetika dan membuat laptop tersebut menjadi lebih ringan. Namun nilai minusnya, laptop ini akan sangat sulit di-upgrade RAM-nya. Hal ini dikarenakan RAM onboard yaitu menempelkan RAM pada motherboard dengan cara dipatenkan menggunakan solder atau alat khusus milik pabrikan. Makanya pasti akan sangat sulit jika kalian akan menambahkan jenis RAM ini. Yang kedua adalah jenis RAM non-onboard. RAM jenis ini banyak sekali dipakai oleh pabrikan laptop. Keuntungan dari RAM ini adalah mudah di-upgrade, serta kita bisa melakukannya sendiri jika kita ingin menambahkan kapasitas RAM-nya. Tahap berikutnya adalah kita harus mengetahui spesifikasi RAM dari laptop itu sendiri. Ada banyak sekali spesifikasi RAM yang muncul saat ini. Pastikan sebelum membeli RAM, kalian harus benar-benar tahu RAM yang saat ini terpasang di laptop kalian. Untuk mengetahui jenis RAM di laptop kalian, kalian bisa cek menggunakan aplikasi yang bernama CPU-Z. Dengan aplikasi ini, kalian bisa mengetahui jenis RAM yang ada pada laptop kalian, tanpa kalian harus membongkar laptop kalian terlebih dahulu. Untuk mendownload file CPU-Z-nya atau aplikasi CPU-Z-nya, kalian bisa buka browser yang ada pada laptop kalian. Di sini saya menggunakan Google Chrome dan di kolom pencarian kalian bisa ketikkan CPU-Z dan kalian klik enter ya. Lalu di bagian pencarian kalian bisa pilih yang download CPU di bagian ini. Kita klik dan langsung aja kita download di bagian ini ya, yang biru ya, download now di sini. Oke, kita tunggu sampai downloadnya selesai, dan jika sudah terdownload seperti ini, kalian bisa langsung klik aja. Kemudian pilih yes. Lalu kita bisa minimal browsernya ya, minimize, dan kemudian kita pilih accept the agreement di sini. Kita next lagi, dan kita next lagi. Kemudian kita bisa create a desktop icon ya, kita next. Lalu kita tunggu sampai selesai ya. Nah, ini installnya sudah selesai. Lalu kita di sini kita finish aja, di sininya bisa dicentang. Kemudian kita open file CPU-nya ya, di sini ya. Kita klik kanan, kemudian pilih run administrator. Kita yes lagi. Tunggu sampai CPU-Z-nya terbuka aplikasinya. Kita cek for added start, kita centang aja, lalu kita pilih OK. Nah, dalam tampilan ini akan terlihat semua spesifikasi yang ada di laptop kalian. Mulai dari CPU, kemudian ada mainboard, ada grafik atau VGA, dan kemudian yaitu memori ya di sini. Nah, untuk mengetahui jenis RAM pada laptop kalian, kalian bisa pilih bagian kolom memori di sini. Nanti akan terlihat di sini. Tipe dari RAM laptop ini adalah RAM DDR3 dengan kapasitas 8 GB dual channel. Awalnya saat saya beli laptop ini masih menggunakan DDR3 dengan kapasitas 2 GB dan kemudian single channel ya. Lalu untuk mengetahui speed dan lain-lain atau spesifikasi lanjutan, kita bisa pilih speed di sini. Nah, di sini akan terlihat jenis RAM laptop ini adalah RAM DDR3 dengan max bandwidth-nya PC3 10700 atau 667 MHz dengan voltase 1,5 volt.
Ini slot satunya ya, dia kan dual channel, jadi ada dual slot ya. Kemudian kita lihat slot yang kedua di bagian ini. Nah, di sini akan terlihat sedikit berbeda dengan slot pertamanya karena saya menggunakan jenis RAM yang berbeda untuk slot 1 dan slot 3-nya. Oke, di sini saya jelaskan kembali. Untuk slot 3-nya dia menggunakan sama-sama DDR3 dan PC max bandwidth-nya di sini menggunakan 12.800 atau 800 MHz ya. Nah, yang paling mencolok yang berbeda adalah di voltasenya di sini. Di sini yang slot 2 dia menggunakan voltasenya 1,35 volt, artinya DDR3-nya pada RAM ini adalah DDR3L atau DDR3 low voltage ya. Nah, untuk RAM bawaan RAM dari laptop yang menggunakan DDR3 biasa seperti slot satunya ya di sini, itu bisa ditambahkan dengan RAM DDR3L atau RAM DDR3 low voltage. Bedanya di bagian voltasenya ya. Jadi setelah saya cari dan setelah saya searching mencari referensi untuk spesifikasi RAM pada laptop yang awalnya dia menggunakan DDR3 biasa atau dengan DDR3 voltase tinggi 1,5 volt, itu bisa ditambahkan dengan RAM yang DDR3L atau DDR3 low voltage. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya sudah coba sampai 3 tahun dan selama ini so far nggak ada masalah ya. Jadi keuntungan dari DDR3 biasa ini bisa ditambahkan menggunakan RAM dengan DDR3L. Nah, jika kebalikannya, semisal laptop kalian menggunakan RAM DDR3 namun menggunakan RAM jenis RAM DDR3-nya yang low voltage atau DDR3L di voltasenya 1,35 volt ini, itu tidak akan bisa membaca RAM DDR3 dengan high voltage atau voltasenya yang bagian 1,5 volt, itu dia nggak akan bisa kebaca karena daya yang ditransfer ke RAM itu hanya sebesar 1,35 volt. Kemudian jika kalian tambahkan RAM yang 1,5 volt, maka tidak akan bisa terbaca atau mungkin yang paling parah laptop kalian di bagian layarnya akan blue screen ya. Oke, jadi seperti itu untuk mengetahui jenis RAM-nya. Nah, jika kalian sudah mengetahui jenis RAM, semisalkan kalian mempunyai yang jenis RAM DDR3 biasa, kalian bisa tambahkan yang RAM DDR3 biasa atau bisa tambahkan yang RAM DDR3L, itu terserah kalian ya. Setelah kalian mengetahui jenis RAM kalian, misalkan RAM kalian RAM DDR3, kalian bisa beli ya, atau kalian bisa cari di marketplace. Di sini coba menggunakan Tokopedia ya. Semisal kita cari di Tokopedia. Semisal di sini kalian bisa tambahkan RAM DDR3 laptop ya. Awas jangan salah. Nanti kalian beli RAM DDR3 yang desktop itu udah beda ya, atau RAM yang komputer itu udah beda. Nah, kita cari di sini. Kita lihat pasarannya di sini banyak sekali ya. Nah, untuk menambahkan juga kalian jangan lupa mengetahui dulu jenis mainboard yang ada di laptop kalian. Jadi jangan ujuk-ujuk kalian beli RAM yang sebesar 8 GB single channel, karena pada dasarnya laptop ini ada mempunyai kapasitas maksimum mainboardnya. Jadi laptop yang saya gunakan ini dia maksimumnya itu di single channel hanya 4 GB ya. Jadi kalau misal pakai dual channel itu maksimalnya 8 GB. Nah, di sini saya akan kasih tahu ke kalian maksimal dari RAM yang bisa ditampung oleh mainboard ya. Caranya seperti ini. Oke, untuk cara melihat kemampuan kapasitas RAM yang ada di laptop kalian, kalian bisa buka browser seperti ini, kemudian tambahkan tab, lalu di kolom pencarian kalian bisa ketikkan memory stock seperti ini ya, memory stock. Oke,
Kita enter. Nah, setelah muncul halaman seperti ini, kalian bisa searching tipe laptop kalian. Semisal saya akan mencari laptop Acer ya, laptop Acer Aspire 4750. Langsung aja kalian search di bagian sini. Dan nanti akan muncul sebuah tipe ya. Misal saya akan klik yang bagian Acer Aspire di sini ya. Nah, di bagian ini kita akan melihat beberapa spesifikasi dari standar maupun maksimum memorinya ya di bagian ini ya. Nah, standar memorinya ada di 1 GB, kemudian di sini kita bisa lihat maksimum memorinya ada di 8 GB. Jadi laptop yang kalian gunakan itu mempunyai kapasitas maksimum sebuah memori ya. Dan kemudian di sini juga dituliskan terdapat 2 slot ya, 2 slot memori di sini. Kemudian terdapat juga tipe-tipe ininya, RAM-nya. Dan ini berikut CPU-nya. Jadi seperti itu ya. Oke, setelah kalian mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dalam mengganti RAM, langsung aja kita ke eksekusinya bagaimana cara mengganti RAM yang baik dan benar. Yuk kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita masuk ke eksekusinya ya. Di sini saya sudah menyiapkan 2 keping memori ya. Ini adalah RAM tipe DDR3 4 GB ya, tipe DDR3 yang versi ini yang DDR3 biasa ya. Dan yang ini adalah DDR3L. Nah, kodenya di sini PC3L, artinya dia low voltage. Dan di sini hanya tertuliskan PC3 saja. Kecepatannya pun berbeda ya, namun masih dalam batas normal. Oke. Setelah itu saya akan mengganti RAM bawaan laptop ini, di mana RAM bawaan aslinya masih 2 GB dan hanya 1 slot saja yang terpasang ya. Jadi laptop ini menggunakan 1 GB 2 GB RAM single channel. Namun di sini terdapat 2 slot untuk RAM-nya. Kita buka, caranya bukanya gampang banget. Kalian tinggal tekan ya, di sini ada tuas. Kita tekan ke dalam dan kita kesampingkan ke kanan dan ke kiri, maka dia akan keluar sendiri ya. Langsung aja kita cabut seperti ini. Nah, cabut. Dan ini RAM bawaan laptopnya ya. Di sini tertuliskan 2 GB 1R kali 8 PC3 ya. Nah, ini sama seperti yang ini. Nah, ini mereknya berbeda ya. Yang satu Samsung, yang satu Hynix. Sama-sama made in Korea dengan PC3 10600S sama. Nah, nanti kita akan ganti dengan yang ini. 2 keping GB dengan voltage yang berbeda ya. Satunya PC3, satunya PC3L. Nah, apakah saya sudah coba ini ya selama 3 tahun dan itu nggak ada masalah ya. Cuman kalau saya bisa sarankan, kalau kalian pengen nyari aman ya udah ganti yang sama-sama jenisnya PC3 ya. Oke, gimana caranya? Langsung aja kita pasang. Ini yang 4 GB PC3. Kita pasang ya terlebih dahulu yang di bawah. Nah, masangnya ini dia ada kayak buat nempatin slotnya. Itu pastikan di bagian sini juga slotnya sama ya. Jadi kita balik seperti ini. Nah, lalu kita tempatkan di sini. Sedikit ditekan ke dalam. Awas. Setelah pas seperti ini, kita bisa tekan, masukkan sampai terkunci ya, berbunyi seperti ini ya. Nah, seperti itu. Dan kemudian yang kedua yang ini, yang PC3L. Langsung aja kita tancapkan. Oke, mari kita tancapkan dan pastikan sudah berbunyi ya. Nah, berbunyi seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya caranya ya, sangat mudah. Dan untuk membongkarnya pun setiap laptop atau setiap device itu berbeda-beda. Kebetulan ini yang seri Acer, jadi dia tinggal buka ininya aja. Jadi tinggal buka ini aja, langsung kita buka dari sini ya, jadi nggak ngebuka keyboard atau yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya untuk cara mengganti RAM ya.
Semoga bermanfaat, dan bila kalian ada yang ditanya atau mungkin ini, coba komentar. Kalau ini saya bisa jawab di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Silahkan share video ini ke teman-teman kalian dan nantikan video-video saya selanjutnya.